Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Permatasari dari program studi Agribisnis Pangan semester 7 dengan NPM 17754003. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang resiko kredit dengan studi kasus, yaitu kredit macet oleh salah satu pihak nasabah dari Bank BRI unit cabang Kolombrat, Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, sebelum kita membahas mengenai studi kasus tersebut, lebih baik kita mengenal dulu apa itu kredit. Kredit adalah transaksi antara kedua belah pihak, yaitu pihak satu disebut kreditur dan pihak kedua disebut debitur. Pihak satu kreditur yaitu pihak yang meminjamkan atau memberikan suatu sumber ekonomi berupa barang ataupun uang, dan sedangkan pihak kedua yaitu pihak debitur adalah pihak yang harus mengembalikan kewajibannya yaitu berupa barang ataupun berupa uang kepada pihak kreditur dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara pihak satu kreditur dan pihak dua pihak debitur. Selanjutnya, apa itu resiko kredit? Risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan pihak debitur dalam membayarkan kewajibannya atau utangnya, baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Nah, dan pada umumnya untuk menganalisis suatu permohonan kredit, pihak kreditur menggunakan prinsip yang dikenal dengan 5Cs of credit yang terdiri dari karakter, kemudian ada capacity atau kemampuan, kemudian ada capital atau modal, kemudian ada kondisi ekonomi atau condition of economy, dan jaminan agunan atau collateral. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, lancar. Disebutkan lancar yaitu apabila adanya ketidakmampuan pembayaran itu atau tidak terdapat keterlambatan pihak debitur dalam mengembalikan uang ataupun peminjamannya dalam waktu jangka 30 hari. Nah, kemudian yang kedua, dalam perhatian khusus, artinya tidak ada keterlambatan pihak debitur dalam mengembalikan pembiayaan pokok ataupun bunga dalam jangka waktu 30 hari sampai dengan 90 hari. Kemudian ada kurang lancar. Kurang lancar itu ada ketidakterlambatan pihak debitur dalam mengembalikan suatu pembiayaan pokok ataupun bunganya dalam jangka waktu 90 hari sampai dengan 120 hari. Dan untuk diragukan itu bahwasanya adanya pihak nasabah dalam keterlambatan dalam pembayaran pokok ataupun bunga dalam jangka waktu 120 hari sampai dengan 180 hari. Dan untuk macet yaitu pembayaran yang dilakukan oleh nasabah apabila keterlambatannya itu lebih dari 180 hari. Nah, dalam hal ini dikatakan suatu kredit itu macet dikatakan macet apabila terdapat pada kurun waktu 120 hari sampai dengan lebih dari 180 hari, dan artinya ini bermasalah untuk sistem kreditannya begitu. Dan itu ada dalam kurun lancar, dilakukan dan juga macet. Nah, kemudian ada teknik penyelesaian kredit macet. Nah, dalam kredit macet itu terdapat dua sebab, itu antara dari pihak nasabah ataupun dari pihak kreditur. Mungkin kalau misalnya dari pihak nasabah itu dari mungkin adanya ketidakmampuan dalam pembayaran, kemudian adanya dalam suatu pertanian adanya hasil yang tidak memuaskan atau hasil yang tidak optimum, akhirnya ketika untuk pengembalian modal itu pihak pertanian atau petani tersebut tidak dapat membayarkan pinjamannya begitu. Kemudian dari pihak perbankan adanya kelalaian, misalnya tidak menyediakan suatu anggunan ataupun jaminan kepada pihak debitur ataupun tidak melakukan pengawasan terhadap pihak debitur atau peminjaman. Kemudian dari pihak nasabah itu ada unsur kesengajaan ataupun unsur ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan berarti adanya pihak nasabah yang memang tidak ingin membayarkan pinjaman ataupun peminjamannya kepada pihak kreditur. Dan unsur ketidaksengajaan artinya dari pihak nasabah mereka ingin membayarkan sebuah peminjamannya atau sebuah kreditannya, tetapi ada hal yang menyebabkan mereka tidak bisa mengembalikan peminjaman tersebut, mungkin dari hasil panen yang tidak maksimum, kemudian dari mereka yang benar-benar memang tidak bisa
membayarkan bunganya atau lain-lainnya begitu. Selanjutnya di sini ada penyelamatan kredit macet. Yang pertama ada rescheduling, yaitu artinya penjadwalan kembali. Artinya penjadwalan untuk pembayaran kreditnya, mulai dari bagaimana pelunasan bunganya dan sebagainya. Kemudian ada restructuring. Restructuring itu yaitu upaya perbaikan dilakukan baik dalam ketersediaan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan untuk mendalami kewajibannya. Kemudian ada reconditioning. Reconditioning itu adanya perubahan syarat, artinya adanya perubahan syarat yang dilakukan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur mengenai syarat-syarat apa saja yang mesti diubah untuk kelancaran dalam pembayaran kredit tersebut. Kemudian ada penyitaan jaminan. Artinya penyitaan jaminan itu pihak kreditur akan memberikan suatu syarat jaminan ataupun agunan kepada pihak debitur, dan kemudian pihak debitur dapat mengembalikan suatu jaminan tersebut agar pembayaran kredit tersebut dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan kemudian ada kombinasi. Artinya kombinasi itu menjalankan syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di atas, mulai dari scheduling, restructuring, reconditioning, dan juga penyitaan jaminan. Nah, ini kita akan membahas mengenai studi kasusnya. Saya mengambil contoh yaitu kredit macet yang dilakukan oleh salah satu pihak nasabah Bank BRI unit cabang Kolongbrat, Tulungagung, Jawa Timur. Baiklah, kita akan langsung saja membahas mengenai skemanya. Yang pertama dari nasabah. Nasabah ini bernama Sugiyatno, ya berasal dari Tulungagung tersebut, ya dari pihak di Jawa Timur. Nah, Bapak Sugiyatno ini meminjam kepada Bank BPR itu kepada Bank BRI sebesar 15 juta, dan ini tanpa adanya jaminan. Jadi dari pihak kreditur itu tidak memberikan jaminan ataupun agunan kepada pihak debitur. Nah, kemudian uangnya ini digunakan untuk modal usaha, yaitu modal usaha peternakan sapi potong. Nah, kemudian dalam peminjaman tersebut angsurannya berjalan lancar selama 8 angsuran. Nah, sedangkan angsurannya itu sebesar 880.000 per bulan dengan jangka waktu 24 bulan. Nah, kemudian setelah angsuran 8 kali itu pihak debitur itu mengalami kebangkrutan, mulai dari adanya masalah-masalah yang berhubungan dengan ternak sapi potongnya yang mengalami kerugian, dan adanya pihak sapi potong yang dia itu kabur dari kreditur karena ketidaktepatan dalam pembayaran, dan akhirnya dalam hal ini kreditnya itu macet, dan artinya pihak debitur itu tidak bisa membayarkan pinjamannya kepada pihak kreditur karena adanya kebangkrutan, dan juga adanya pihak debitur memang yang kabur dari tanggung jawabnya untuk memberikan pelunasan kepada pihak kreditur atau bank tersebut. Dan sebenarnya tidak juga disalahkan dari pihak nasabah karena pihak kreditur pun tidak memberikan jaminan ataupun anggunan. Artinya nasabah itu tidak ada jaminan untuk memberikan sebuah pelunasan kepada pihak kreditur. Nah, artinya dalam hal ini pihak kreditur akan melakukan rescheduling, artinya ada perubahan jadwal mengenai perubahan jadwal melalui syarat-syarat, kemudian adanya perubahan jadwal atau pelunasan mengenai bunga dan lain sebagainya, begitu. Nah, jika dihubungkan dengan kredit macet, ada 3 poin yang berkenaan dengan uang prestasi di atas. Bahwasanya debitur itu sama sekali tidak bisa membayar angsuran kredit. Kemudian debitur membayar sebagian saja angsuran kredit, dan debitur membayar lunas setelah jangka waktu diperjanjikan berakhir. Nah, ini skema unsur jaminan hilang. Nah, dari kasus di atas dapat diketahui bahwasanya terdapat unsur jaminan hilang karena tidak adanya agunan yang telah disebutkan oleh penjelasan tersebut. Bahwasanya pertama, kredit macet.
kredit macet disebabkan karena adanya debitur yang mengingkari janji bahwasanya pihak debitur itu harus mengembalikan pinjamannya kepada pihak kreditur. Dan kemudian adanya karena adanya kredit macet dan debitur mengingkari janji, adanya kealpaan penyertaan jaminan, dan itu disebabkan oleh adanya kreditur yang tidak menyerahkan atau tidak mengajukan syarat mengenai jaminan agunan ataupun jaminan tersebut kepada pihak debitur. Nah, karena hal itu maka terjadilah fungsi jaminan kredit hilang, dan unsur-unsurnya yang pertama tidak adanya hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cedera janji. Artinya hal ini tuh memberikan ketidaktepatan pihak kreditur kepada pihak debitur, bahwasanya jaminan itu sangat penting kepada kreditur, karena jika kreditur tidak bisa membayarkan dalam bentuk uang, maka dapat dilakukan dalam bentuk agunan ataupun jaminan yang dapat dilakukan mulai dari sertifikat tanah ataupun lain sebagainya. Kemudian unsur yang kedua, semakin besarnya kemungkinan nasabah untuk meningkatkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri ataupun perusahaannya. Jadi semakin besar nasabah itu tidak memberikan atau mengembalikan jaminan kepada pihak kreditur, maka akan merugikan atau akan merugikan diri sendiri ataupun perusahaannya begitu. Kemudian tidak adanya dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya karena tidak adanya jaminan tersebut begitu. Nah, kemudian dari ketiga unsur tersebut itu menyebabkan nasabah tidak memenuhi tanggungannya karena adanya ketidakhati-hatian pihak kreditur dalam meminjamkan modalnya kepada pihak debitur tersebut. Dan artinya hal ini menyebabkan bank merugi karena modal yang dipinjamkan cukup besar, dan akhirnya bank yang harusnya untung, yang bank harusnya mendapatkan pinjamannya kembali itu merugi karena tidak adanya kehati-hatian dari pihak bank tersebut atau tidak adanya pihak kreditur dalam menyediakan atau melakukan persyaratan mengenai agunan ataupun jaminan tersebut. Dan ini selanjutnya, dalam pemberian kredit satu bank pada hakikatnya harus menurut asas mengambil resiko kecil sekecil mungkin. Artinya dalam melakukan ataupun perjanjian kepada pihak debitur, seharusnya pihak kreditur itu melakukan resiko sekecil mungkin agar tidak adanya kerugian yang telah disebutkan di atas. Kemudian dalam hal ini menimbulkan surat edaran Bank Indonesia nomor 27/7/UPBB tanggal 31 Maret tahun 1945 mengenai perihal kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kewajiban pengkreditan bank umum yang berisikan pedoman penyusunan kebijaksanaan perkreditan bank PPKPB yang berisikan yang pertama, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, artinya pihak kreditur harus berhati-hati dalam melakukan peminjaman kepada pihak debitur. Yang kedua, adanya organisasi dan manajemen perkreditan, artinya pihak kreditur harus ada pengaturan ataupun manajemen kepada pihak debitur sehingga dapat termanajemen atau terstruktur dengan baik. Kemudian ada kebijakan persetujuan kredit, kemudian ada dokumentasi dan administrasi kredit, artinya tidak cukup hanya meminjamkan ataupun melakukan persyaratan kepada pihak debitur, tetapi adanya dokumentasi sebagai bukti agar ketika adanya penyelesaian yang kurang baik ataupun adanya permasalahan ada bukti ataupun bukti konkret dan jelas mengenai hal apa saja yang dapat menyebabkan masalah tersebut. Kemudian ada pengawasan kredit, kemudian terakhir ada penyelesaian kredit bermasalah. Dan kesimpulannya dari studi kasus ini, bahwasanya aspek yang hilang dari kasus di atas adalah kurangnya penerapan aspek prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada nasabah, dan kemudian tidak adanya agunan ataupun jaminan yang diisyaratkan dalam pengajuan kredit. Inilah yang menjadi titik lemah dari bank dalam memberikan perkreditan. Artinya agunan ataupun jaminan itu sangat penting dalam bank itu melakukan persyaratan kepada pihak debitur begitu.
Dan dalam penyelesaian kasus ini menggunakan cara penjadwalan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank. Baiklah, mungkin itu yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.